Jadi, poin paling krusial di sini ada pada kata kesepakatan, seperti yang disyaratkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak yang sah itu pasti mencakup kesepakatan soal lokasi penyelesaian sengketa di kemudian hari. Kalau dari awal almarhum dan pihak bank udah salaman dan sepakat, oke nih, kalau kedepannya ada masalah kita selesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, misalnya, ya ahli waris gak bisa dong tiba-tiba main hakim sendiri narik bank ke BPSK, mentang-mentang statusnya konsumen, itu nggak serta-merta ngasih hak istimewa untuk robek kontrak sah yang udah disepakati. Terus pertanyaannya, gimana kalau ahli warisnya tetap ngeyel? Dan BPSK-nya terlanjur ngeluarin putusan yang membebaskan utang? Wah, siap-siap aja. Ini justru bakal jadi bumerang yang mantulnya keras banget. Pihak bank tuh udah pasti bakal ngelawan dengan ngajuin keberatan ke pengadilan negeri. Dan karena putusan BPSK tadi dianggap melampaui kewenangan atau cacat hukum, pengadilan negeri itu punya landasan jurisprudensi yang sangat kuat buat ngebatalin putusan itu demi hukum. Ujung-ujungnya apa? Waktu Andi kebuang percuma, biaya perkara keluar banyak, dan argo bunga utangnya, ya tetap jalan terus. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau hukum perdata kita itu memang didesain untuk menjaga keseimbangan. Perlindungan konsumen itu absolut penting, tapi ingat, itu nggak boleh dijadiin senjata buat merobek kepastian hukum dari sebuah kontrak yang sah. Di sisi lain, hak kreditur juga harus dilindungi kan? Bank butuh kepastian kalau mereka bisa narik kembali dana yang dipinjamkan lewat jaminan aset. Kenapa? Ya karena uang yang mereka pinjamkan itu pada dasarnya adalah uang tabungan masyarakat juga. Jadi timbangan keadilan ini memang harus berdiri tegak di tengah-tengah. Nah, aturan main yang ketat ini bukan dibuat buat menindas keluarga yang lagi berduka, sama sekali enggak. Aturan ini justru ada buat menjaga supaya ekosistem finansial negara kita tetap sehat dan stabil. Jaminan yang diwariskan itu harus tetap jadi objek pelunasan yang aktif. Coba bayangin, kalau jaminan warisan nggak bisa dieksekusi gitu aja setiap kali ada debitur yang meninggal, wah, sistem perbankan nasional kita bisa runtuh berantakan. Hukum menuntut supaya setiap pelaksanaan perjanjian perdata itu dilakukan dengan asas iktikat baik, mulai dari saat meminjam sampai pada tahap pelunasan oleh generasi penerusnya. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ngajak Anda buat sedikit merenungkan hal ini. Kalau besok, secara tiba-tiba Anda diwarisi sebuah rumah megah dari keluarga, apakah Anda benar-benar udah siap secara mental, hukum, dan pastinya finansial untuk menyingkap jebakan utang yang mungkin tersembunyi di baliknya? Memahami hukum perdata itu bukan cuma soal ngapalin pasal-pasal yang membosankan, tapi ini tentang kesiapan Anda, pahami hukumnya, dan lindungi masa depan Anda. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di materi menarik berikutnya.